tentang cari duit. Caranya gimana sih? Jadi kan namanya ibu-ibu biasanya itu kan sangat ya, bahkan cari duit di rumah itu gampang. Caranya gimana? Ada yang bilang cari di sana suami aja. Hai Mbak Desi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku baru review dikit sih Mbak. Ibarat itu kalau emak-emak nyari duit tuh katanya gampang. Gampang gimana sih? Gampang. Ya udah dicari aja. Kalau mau nyuci di celana suami, wah ada duit nih. Enggak ya, enggak kayak gitu. Insya Allah bukan itu ya kita sore hari ini, bukan Tapi itu itu yang tadi. gampang sih emang cara kayak gitu. Oh iya itu gampang. Gampang banget malah itu mah. Iya. Iya, jadi perkenalkan teman-teman, Mbak Desi ini adalah seorang psikolog klinis gitu ya. Alhamdulillah saya banyak interaksi dengan beliau dan banyak juga dibantu disolusikan gitu ya beberapa hal tentang kalau teman-teman ada permasalahan ibaratnya pengen nih nyari solusi tentang pengembangan diri dan sharing tentang bahkan kesehatan kulit juga bisa ya Mbak Desi ya. Teman-teman bisa kontak ke juga. Insya Allah. Nah, baik. Nah, khusus untuk sore hari ini, insya Allah sama Mbak Desi mau ngobrolin tentang cari duit gitu. Tentang cara gampang Benar. cari duit. Nah, oke. Sebelum ngobrolin tentang caranya, dong Mbak Desi review sedikit aja. Kenapa sih akhirnya Mbak Desi memutuskan untuk usaha gitu ya? Karena kalau teman-teman kan mungkin sebagian taunya itu Mbak Desi ya seorang psikolog klinis gitu loh. Ternyata Mbak Desi juga ada usaha tuh. Nah kira-kira apa nih Mbak yang melatar belakangi motivasinya tuh apa gitu? Hmm. Eh, apa ya? Kayaknya secara alami aja ya. Maksudnya gini, dari dulu tuh memang udah punya pemikiran bahwa kalau saya sendiri ya sebagai perempuan gitu, kepikir waktu dulunya waktu masih belum menikah gitu ya, nanti kalau sudah menikah pun ingin bekerja gitu kan kalau diizinkan gitu ya. Tapi kalaupun kerja nggak pengen yang kerjanya tuh kayak menyita waktu banget gitu, nggak pengen yang kayak gitu juga gitu. Dulu mikirnya ya pengennya ya tetap bisa apa di rumah gitu kan, ngurus anak-anak sendiri gitu, karena contoh yang saya dapat juga seperti itu gitu kan. Jadi udah punya cita-cita lah seperti itu, sehingga saya kan selalu mikir pekerjaan apa ya yang bisa waktunya tuh fleksibel gitu mikirnya ya kan. Nah, akhirnya kalau dulu tuh makanya terpikir menjadi psikolog, karena kalau psikolog kan kita bisa ya praktek sendiri gitu. Saya kepikir misalnya kita buka praktek di rumah gitu misalnya, atau ya punya apa kliniknya tuh di dekat rumah gitu misalnya, terus kita sendiri yang atur waktunya gitu. Jadi Ya, kepikir seperti itu. Lalu oke. seiring dengan berjalannya waktu kan ya juga apa ya, kalau waktu kuliah gitu ya, kan juga kepikir ya, kalau kuliah tuh udah mulai kita mikir gimana ya pengen punya penghasilan sendiri gitu kan, tapi kan masih harus kuliah gitu. Jadi nggak bisa juga yang benar-benar kerja gitu ya. Apa ya, kerjaan yang mendatangkan uang tapi nggak ganggu kuliah gitu. Nah dulu Oke. ya kepikir jadi jualan-jualan yang kecil-kecilan. Saya kalau waktu di Oke. kampus tuh ada tuh teman-teman yang jual boneka. Itu sukses banget tuh. Jadi ada satu teman ya, dia jual boneka. Jadi tuh kalau ke kampus ya dia bawa boneka tuh berkarung-karung, boneka-boneka kecil. Dan itu peminatnya banyak banget gitu. Entah kenapa, pokoknya banyak, karena kan kecil-kecil terus kayaknya ya nggak terlalu mahal. Jadi orang seneng aja gitu beli. Jadi yang ada itu laku banget gitu kan, dia bawa tiap hari berkarung-karung. Nah akhirnya kan kita ngeliat juga, iya kita jadi jualan apa ya gitu, kepikiran ya. Kalau waktu itu Jadi saya sama teman-teman, saya pernah bikin ini aksesoris, aksesoris gelang, kalung, anting gitu kan. Dulu masih pakai anting tuh ya. Kita bikinnya juga karena seneng aja, karena seneng di waktu senggang bikin. Lalu kita kita tawarin gitu kan, ternyata laku. Nah
itu nggak yang kayak niat dari dulu, oh saya pengen jualan gitu, pengen jadi pedagang, enggak, tapi kayak ngeliat peluang sih dulu ya, bahwa ada yang kita bisa lakukan dan secara waktu fleksibel gitu. Nah, ya terus gitu kan, secara setelah makin besar pun gitu, telah berkeluarga juga apa ya yang bisa dilakukan, tapi ya nggak terikat dengan waktu jam kerjanya karyawan gitu ya. Ya udah, yang paling terpikir mudah adalah jualan ya kan. Jualan ya, jualan tuh ya kan kita yang jual gitu, apalagi setelah udah zamannya internet ya, itu kan bisa banget ya online ya, jadi kita melalui sosmed seperti itu. Jadi lebih dan makin kesini makin terasa peluangnya tuh besar ya, peluangnya tuh ada banget gitu kan, untuk melakukan yang kita lakukan sekarang ini gitu sih. Nah, dua-duanya kita aja Kak. Intinya semua itu di pengalaman masa lalu kayaknya enak banget nih jualan gitu. Nah, akhirnya menjadi kebiasaan ya. Menjadi kebiasaan dan kemudian akhirnya sekarang bisa malah digeluti gitu ya di rumah gitu, dikerjakan sehari-hari di rumah. Iya. Oke. Nah, kemudian yang bikin gampang nih apa sih Mbak sebenarnya? Caranya gimana sih? Karena kan kan kita itu sama-sama orang istri, seorang ibu gitu ya, dan pastinya juga ada kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan juga, kan namanya juga pengelola ya, ibaratnya pengelola di rumah gitu kan, nggak mentang-mentang punya usaha terus kerjaan di rumah terus terbengkalai kan, iya jangan gitu kan. Iya, jangan juga. Betul. Nah, sebenarnya gampang itu apa ya? Sebuah konsep yang relatif ya. Maksud itu relatif ya. Akan menjadi gampang kalau memang kita anggap gampang gitu ya. Bukan digampang-gampangin loh ya, tapi memang kita anggap gampang. Nah, kalau saya sendiri sih ngeliatnya gini, lebih ke waktu. Kalau saya soal waktu ya, fleksibilitas waktu. Artinya kita sendiri yang menentukan, ya kan? Bangun tidur jam berapa, mau ngapain habis itu. Gitu kan kita yang ngatur gitu ya. Memang tapi kendalanya, bukan kendala, tantangannya adalah kita melawan apa ya? Melawan diri kita sendiri. Kalau kita yang bikin aturan kan, ya kita juga bisa banget kita langgar ya, kayak nggak ada yang marah ini gitu kan. Nah, tapi itu tantangan terberat tuh, gimana kita untuk selalu bisa mengikuti apa yang udah kita sepakati sendiri gitu kan. Tapi yang itu mudahnya begitu. Jadi saya saya mau set sendiri hari ini, saya mau ngapain, saya mesti ngapain. Jadi nggak diatur ya, nggak diatur oleh aturan lain, dalam hal ini misalnya perusahaan atau apapun itu. Menurut saya gampangnya di situ. Tapi ya lagi-lagi pasti ada tantangannya juga kan. Tantangannya adalah bagaimana melawan kalau lagi males ya, malesnya sendiri itu ngelawannya juga nggak mudah gitu kan. Tapi gampang dalam yang dimaksud di sini juga lebih kepada gini. Saya dari dulu berpikir gini, gimana kita bisa melakukan sesuatu yang menghasilkan ya, yang minim modal. Dalam arti kata minim modal tuh secara materi ya, nggak harus kita keluar uang banyak dulu untuk bisa melakukan sesuatu gitu. Itu kan saya tuh sama suami tuh kita sortir apa ya. Oke, salah satunya adalah ilmu. Kalau misalnya kita punya ilmu, let's say guru ya, seorang guru, memang betul untuk ngajar perlu sekolah gitu ya, perlu meja, perlu ruangan. Tapi ilmunya itu sendiri kan ya udah tinggal kasih aja gitu ya. Ya kan? Jadi mudah gitu. Karena ada di otak kita, ya kan? Ada di otak kita, sama ada di cara kemampuan kita untuk dalam menyampaikannya. Tapi lain-lainnya nggak perlu begitu ya. Mau ngomong aja gitu loh. Nah, itu juga salah satu yang saya sebagai psikolog itu saya punya ilmunya gitu. Orang kalau misalnya perlu konseling sama saya, betul sih perlu misalnya kayak perlu ruangan, perlu tempat gitu, tapi itu kan selalu bisa kita cari solusi ya, ada akalnya gitu. Tapi bahwasannya kemampuan saya untuk memberikan konselingnya itu free gitu istilahnya ya. Maksudnya saya nggak perlu modal apa-apa.
model udah ada. Jadi saya patokannya adalah gampang itu adalah saya bisa kasih anytime karena saya punya modalnya itu selalu saya bawa gitu ya. Selalu saya bawa karena itu adalah kemampuan saya gitu. Gampangnya di situ. Nah, itu yang menjadi prinsip ya terus kami bawa sampai ketika kami ingin mengembangkan diri ya, ingin kita mau ngapain lagi ya, mau mencari usaha apa lagi ya, itu tetap berpegang pada prinsip itu gitu loh. Jadi jangan yang menyusahkan diri sendiri, jangan yang harus modalnya tuh besar banget, susah banget, mengelolanya susah. Jadi idealis gitu ya. Ya buat orang yang punya kemampuan sih nggak apa-apa ya, baik adanya ya. Tapi kan kita bisa mengukur kemampuan masing-masing ya. Kalau kayak kami lebih ke apa ya, yang kayaknya kami tuh udah punya modalnya gampang gitu ya, mudah. Anytime kita mau lakukan bisa gitu. Seperti itu sih kalau gampang versi kita ya. Oke, Masya Allah, keren banget nih. Jadi ya tadi sedikit kesimpulan kalau modal gitu ya, itu coba dicari yang modalnya itu minim gitu ya Mbak ya, gitu skill kita gitu. Nah, ini beberapa ada juga sih teman-teman kita yang masih bingung nih Mbak, aku nggak tahu skillku apa. Jadi aku harus mulainya itu di mana, cari tahu itu seperti apa nih gambarannya. Karena kan di era seperti sekarang, apalagi kan ya, memang kalau peluang itu kan banyak kan ya Mbak. Betul. Dan peluang nggak semuanya benar loh. Iya, benar, Nah, benar banget. pesan Mbak Desi apa nih buat teman-teman? Nah, sekarang ini kan kita kemajuan zaman itu ditandai dengan kemajuan teknologi ya. Artinya dengan sosial media yang ada sekarang ini sangat membuka apa ya, kesempatan ya. Sangat membuka apa sih wawasan kita gitu. Kayaknya banyak hal yang bisa kita lihat gitu. Benar kata Mbak Nisa tadi, banyak pilihan gitu ya. Banyak pilihan, banyak kayak yang bisa diikuti, tapi belum tentu semuanya oke gitu ya. Nah, tapi itu benar, dari sekian banyak pilihan, dilihat aja mana yang kredibilitasnya sudah teruji gitu ya, sudah teruji bagus adanya gitu. Nah itu kan kalau itu kita bisa research ya, misalnya kalau kita mau mengikuti seseorang ya, let's say pengusaha atau motivator, kita kan bisa lakukan research, dia ini siapa, sudah berpengalaman berapa tahun, lalu hasilnya apa saja, lalu yang pendukungnya dia siapa aja, itu kita bisa lakukan research gitu kan. Nah itu bisa banget gitu, Kelihatan gitu ya. kelihatan. Nah ini plusnya internet ya, plusnya dunia sosial media sekarang ini, plusnya teknologi dimanfaatkan untuk itu, cari tahu banyak gitu. Kalau ngerasa tulisannya benar nggak sih tulisannya ini, misalnya kalau di internet kan kadang kita juga ketemu ya hoax gitu misalnya ya, bisa cross check ya kan, bisa cross check misalnya dia, oh dia pernah interaksi sama si A misalnya, coba deh kita research juga si A itu dia gimana kredibilitasnya. Intinya kita sendiri bisa melakukan research itu. Nah kalau sudah ketemu nih, oh ini kayaknya orangnya oke banget nih, ya sudah berpegang pada dia. Nah mencontoh dalam arti kata mengikuti jejak-jejak kesuksesannya gitu loh. Kalau itu kan hal-hal aja ya, maksudnya nggak ada yang bilang kamu nggak boleh nyontek, ya kan nggak gitu ya. Artinya kalau sesuatu hal yang membawa kesuksesan ya orang pasti ingin nyontek lah, gitu kan. Nyontek dalam arti positif ya, dalam arti positif. Apa aja sih yang dia lakukan gitu untuk mencapai kesuksesan gitu, ngapain aja sih dia gitu. Ya itu kita pelajari gitu, kita contoh di situ. Jadi saya pun melakukan hal yang sama ya. Jadi saya melihat oh nih orang-orang yang terbukti sukses gitu, langkah-langkah apa aja sih yang dia lakukan yang bisa saya contoh gitu, yang bisa saya ikuti gitu, karena memang yang diikuti itu adalah sesuatu hal yang baik adanya gitu. Makanya gampang ya Mbak ya. Kadang gampang. Kita kan kalau suka mikir misalnya mau yang mau inovatif gitu ya, mikir sendiri gitu, boleh aja sih, ya sah-sah aja, tapi kan artinya ada masa kita harus menguji apakah inovasi kita itu bagus apa enggak, efektif apa enggak, efisien atau enggak. Nah ada resiko di situnya gitu, secara waktu maupun secara ya profitnya. Jadi kayak trial and error lah, uji cobanya. Nah tapi kalau kita mencontoh, mengikuti yang sudah ada, itu kita memangkas
Iya, tahapan iya. itu gitu loh. Jadi lumayan gitu sebenarnya. Ya Allah, ya keren banget. Jadi itu tadi ya teman-teman. Jadi gampang ini relatif kembali lagi gitu. Hanya saja kalau kita ikuti seperti sarannya Mbak Desi tadi, itu insya Allah akan sangat memudahkan kita. Apalagi di era digital ini, teman-teman bisa cross check sendiri nih kredibilitas orang-orang yang akan kita pilih, lingkungan gitu ya. Kalau teman-teman mau mulai usaha, itu udah open banget gitu. Apalagi sekarang Iya. record di jejak jejak netizen, kok sorry jejak netizen, jejak internet itu sangat terlihat gitu ya, dan itu sulit untuk terhindari. Teman-teman bisa cross check sendiri, bisa membandingkan sendiri, bisa compare, semuanya open gitu ya. Masya Allah banget, keren Desi. Oke, sekarang kayaknya ini deh Mbak, langsung ke closing statement deh ya. Kira-kira kan gini, sekarang ini untuk ya itu tadi ya, gampangnya lah kita action dari rumah untuk cari Ya. duit. Tadi kira-kira apa sih Mbak tolak ukurnya gitu sehingga uh, apa ya? Ya yang kita lakukan ini nanti nggak akan membebani kita sendiri gitu. Apalagi Ya. untuk ibu, ya di sini ada bapak-bapak sih. Tapi mungkin lebih ini kali ya, bisa bisa agak dibedakan nanti ya gimana kalau untuk cowok gitu baiknya seperti apa. Kalau untuk perempuan karena porsi pekerjaan di rumah berbeda gitu mungkin bisa di-sharing nih sebagai closing Hmm. statement. Ya. Oke, nah tadi awal saya sudah sampaikan juga bahwa gampang itu dalam hal ini relatif ya. Artinya bisa kita anggap gampang, tapi bukan digampangkan gitu. Mm-mm. Suatu hal tuh kadang sulit karena kita sendiri yang bikin sulit gitu ya. Seringkali seperti itu, jadi jangan dibikin sulit. Tapi gini, pertama kita paham dulu kita ini punya peran apa saja ya. Misalnya kalau bapak-bapak punya peran sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah kalau udah punya anak-anak gitu ya. Nah, perannya berarti dia misalnya mencari nafkah. Iya, betul. Tapi juga ada peran untuk mendidik anak-anak misalnya atau membimbing istri gitu misalnya. Begitu juga dengan istri, perannya apa gitu. Itu pertama dikenali dulu. Nah, ketika menjalani aktivitas dalam hal ini kita bicara bekerja gitu ya. Bekerja Mm-mm. baik sebagai pengusaha atau apapun itu harus tetap selalu ingat pada peran yang kita jalani itu. Nah, misalnya kalau tadi suami mencari nafkah, oke dia kerja. Tapi kalau akhirnya kerja terus melupakan perannya dia sebagai seorang ayah harus mendidik anak-anaknya, ya itu nggak tepat juga gitu ya. Begitu Mm-mm. juga dengan istri ya, wah mau bantu suaminya cari nafkah menghidupi keluarga, lalu udah kerja, tapi jadi kayak mengabaikan perannya sebagai ibu atau istri, ya berarti nggak benar juga gitu ya. Nah itu harus semua seimbang. Nah yang dimaksud gampang di sini adalah gimana menemukan uh, profesi gitu ya, apa yang bisa dilakukan, tapi peran-perannya itu semua bisa dijalani dengan cara seimbang gitu ya. Kadang ada memang pekerjaan yang ya misalnya secara gaji lumayan gitu misalnya, tapi ya itu tadi dia harus pergi pagi, pulangnya siang, siang besokannya maksudnya gitu, bukan siang itu tapi siang besokannya gitu muternya. Ya itu kan jadi nggak seimbang ya, artinya wah ya nggak gampang juga gitu. Tapi mungkin bisa dicari yang mana secara waktu proporsional, secara pendapatannya pun mencukupi, tapi seimbang untuk semuanya gitu. Banyak kok ada sekarang ini ya, kayak yang kita lakukan nih Manisa ya, yang kita jalani ya. Ya teman-teman kalau belum tahu coba deh kepoin deh kita ya. Sebenarnya ada, tinggal lagi-lagi gampang itu kita yang menentukan. Kita bikin mudah kah atau kita bikin sulit seperti itu. Oke, Masya Allah. Terima kasih banget ya pesannya sore hari ini Mbak Desi. Sama-sama, semoga bermanfaat. Semoga menginspirasi buat teman-teman dan semoga aktivitasnya Mbak Desi juga selalu dimudahkan sama Allah Amin, dan amin. Amin. setiap harinya. Gitu. Terima Sama-sama. kasih. Sama-sama, kapan-kapan ngobrol lagi ya. Kapan-kapan ngobrol lagi. Izin di Iya, like. assalamualaikum. Iya.
Ya, jadi itu tadi teman-teman sedikit yang disampaikan oleh Mbak Desi, semoga menginspirasi ya. Jadi teman-teman kalau misalnya memang pengen banget nih cari yang gampang itu seperti apa tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Desi dan kemudian teman-teman juga tetap harus tahu kapasitas dirinya, bisa mengukur kemampuannya seperti apa. Nah, selanjutnya nanti sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan keilmuan yang dipunya, itu insya Allah bisa mengerjakan aktivitas dari rumah aja gitu kan dan tetap menghasilkan. Kira-kira sore hari ini sekian sharing dari saya. Kalau misalnya ada yang kurang jelas dan sama-sama Mbak Umi, Mbak Mira, Mbak Dewi, kalau ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut, boleh sampaikan lewat DM, boleh juga sampaikan lewat WhatsApp, nomor WhatsApp yang ada di bio Instagram saya. Terima kasih ya teman-teman untuk kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.